Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kami yang merasakan politik dari Orde Baru sampai saat ini merasakan bahwa politik itu kejam. Politik bagaikan perlombaan, bahkan lebih dari itu. Dan perubahan sifatnya saat ini berlawanan, besok bisa jadi kawan atau sebaliknya. Bahkan menekan lawan politik dengan kekuasaannya, seperti yang dilakukan zaman Orde Baru pada Partai PDI yang semula dipimpin Megawati beralih lain orang. Akhirnya Ibu Megawati mendirikan PDI Perjuangan setelah zaman reformasi. Kasus yang sama terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa. Partai tersebut didirikan oleh beliau Gus Dur. Pada akhirnya di pengadilan dimenangkan Cak Imin. Pertanyaannya, kok bisa? Ibaratnya bis Cak Imin hanya sebagai supirnya saja, kok bisa dimenangkan dia? Cuma bedanya Gus Dur tidak mendirikan partai tandingan seperti yang dilakukan Ibu Megawati. Mungkin agar tidak umat di NU terkesan terpecah belah dari kejadian itu, siapa yang bertanggung jawab dengan terpecahnya partai seperti PDI, dan siapa yang diuntungkan? Dan mungkin itu semua ada agar lawan politik dapat menang di kancah politik di negeri ini. Begitu juga di NU. Konon katanya ada main politik uang dalam pimpinan NU. Ironisnya, akidahnya tidak lagi seperti pendirinya NU yang berakidah kesia-siahan. Bukti itu ada pada videonya yang menyatakan bila panen padi agar bersyukur ke Dewi Sri, dan dalam menceritakan cerita Imam Al-Mahdi sama persis dengan pemahamannya Syiah, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga umat NU saat ini. Akan tetapi perkataan Gus Dur, siapa yang berkhianat kepada beliau suatu saat akan kelihatan. Yang dulunya NU mengawal Pancasila agar tetap utuh, sekarang berkolaborasi dengan yang ingin mengganti dengan khilafah. Padahal khilafah yang akan tegak juga berpondasikan Pancasila atau sila ke-1 sampai sila ke-5, seperti yang disabdakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merah putih akan berkibar menuju ke barat, dan proklamasi 1945 yang berbunyi hal-hal yang berhubungan dengan penjajahan harus dihapus dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Pertanyaannya, seperti yang membuat perpecahan seperti PDI menjadi PDI Perjuangan, apa itu dapat disebut penjajah? Oh ya, di negeri ini ada akidah bila sholat berjamaah yang boleh membaca Sami Allahu liman hamidah hanya imam saja, karena Sami Allahnya dipahami dengan bahasa Jawa. Kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan Allah di mereka atau imamnya.
atau tauhidnya menyesuskan dirinya sendiri, dan itu sudah menjamur dan kebanyakan terjadi pada pelaku thariqah atau tarekat. Dan bila menjadi pimpinan akan otoriter. Di masa jatuhnya Orde Baru juga ada politik belah pohon bambu. Diunculkan isu dukun santet, mengembang isu ninja yang sasarannya para ulama atau ustadz, dan itu semua hanya agar reformasi berhenti, karena reformasi di zaman itu sampai ke pedesaan. Dan yang seperti ini sudah kami bahas sebelumnya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.